Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Ladi dari kelas 10 TSM 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi hakikat bangsa dan negara. A. Pengertian bangsa. Bangsa terbentuk karena persamaan ras, bahasa, adat istiadat, dan agama yang merupakan faktor pembeda dengan bangsa yang lain. Faktor-faktor terbentuknya bangsa. 1. Persamaan asal keturunan etnis, persamaan pola kebudayaan, persamaan tempat tinggal yang disebut dengan khas tanah air, persamaan sejarah, persamaan cita-cita. B. Pengertian negara. Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan-kumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah, berada di bawah pemerintahan yang tunduk patuh terhadap pemerintah tersebut. Sifat-sifat negara. 1. Memaksa, artinya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara legal. 2. Monopoli, artinya memiliki hak untuk menetapkan tujuan bersama masyarakat. 3. Mencakup semua arti, semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Unsur-unsur negara. 1. Penduduk yang tetap atau rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, pengakuan dari negara lain. Unsur-unsur negara. Unsur konstitutif, penduduk atau rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat. Unsur deklaratif, pengakuan dari negara lain. Rakyat. Rakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam suatu negara. 1. Penduduk. Mereka yang bertempat tinggal tetap di negara tersebut. 2. Bukan penduduk. Mereka yang bertempat tinggal sementara dan tidak bermaksud untuk menetap di negara tersebut. 1. Warga negara. Mereka yang menurut undang-undang diakui sebagai anggota dari negara. 2. Bukan warga negara. Mereka yang mengakui segala lain sebagai negaranya. Wilayah suatu negara. 1. Wilayah daratan, wilayah lautan atau perairan, wilayah udara. Wilayah daratan. Batas wilayah daratan suatu negara ditentukan atas perjanjian bilateral atau multilateral antara negara-negara yang bersangkutan. 1. Batas alami. 2. Batas buatan. 3. Batas geografis. Batas alami. Batas terjadi secara alami. Contoh, sungai, gunung, lembah, dan lain-lain. Batas buatan. Batas yang sengaja dibuat oleh manusia. Contoh, patok, pos penjagaan, gapura, dan tembok. Batas geografis. Batas menurut letak suatu negara. Contoh, Indonesia terletak antara benua Asia dan Australia. Wilayah laut. Wilayah laut suatu negara adalah semua perairan, lautan, danau, dan sungai yang berada dalam batas-batas negara tersebut. 1. Laut teritorial. 2. Zona ekonomi eksklusif. 3. Landas kontinen. 4. Laut bebas. 1. Laut teritorial. Jalur lalu lintas menghubungkan antara suatu pulau dengan pulau lain. Sumber daya alam hayati, hewan laut dan tumbuhan laut. Sumber daya alam non-hayati, sumber minyak bumi, gas alam. Zona ekonomi eksklusif. Negara berhak memanfaatkan sumber daya pada zona. Merupakan batas wilayah suatu negara dengan wilayah perairan negara lain. Landas kontinen. Negara berhak memanfaatkan, mengelola, dan melakukan konservasi sumber daya alam, berhak melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut, mengizinkan pelayaran internasional, memasang sarana prasarana penghubungan laut. 4. Laut bebas. Merupakan wilayah laut yang bebas digunakan oleh negara manapun, bebas berlayar, memasang kabel atau pipa bawah laut, bebas membuat pulau buatan dan instalasinya, bebas untuk melakukan riset atau penelitian, bebas menangkap ikan.
Pengakuan dari negara lain dibedakan menjadi dua. A. Pengertian pengakuan secara de facto. Pengakuan dari negara lain secara de facto adalah pengakuan yang berdasarkan pada kenyataan atau faktual yang telah ada memenuhi persyaratan untuk menjadi negara. B. Pengertian pengakuan secara de jure. Pengertian pengakuan dari negara lain secara de jure adalah pengakuan negara lain terhadap suatu negara menurut hukum internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.